Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa ba'du. Wallahu manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah taala nawasil darsana fil balaghah min kitabi Syarhil Balaghah wa huwa syarhun li kitabi Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah alladhi katabahu wa syarahahu fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kawan sekalian, kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Syarhul Balaghah, pembahasan tentang ilmu balaghah dari sebuah kitab yang disyarah oleh fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, sekarang kita masuk halaman 31, Fasahatu al-Mutakallim. Di 3 pertemuan sebelumnya, kita sedang membahas bahwasanya sebelum kita memahami apa yang dimaksud dengan al-balaghah, terlebih dahulu kita harus memahami apa yang dimaksud dengan al-fasahah. Al-fasahah kita artikan dengan kelancaran dan kejelasan dalam berbicara. Al-fasahah itu merupakan tujuan dari kita belajar ilmu balaghah ini, agar ucapan kita dipahami oleh orang sebagaimana kita ingin dipahami oleh orang lain. Jadi apapun makna yang ingin kita sampaikan, orang lain paham, karena tidak semua orang bisa menyampaikan makna-makna yang ada dalam dirinya dengan cara yang benar sehingga bisa dipahami oleh orang lain. Maka tujuan kita adalah agar kalam kita menjadi fasih atau memiliki sifat fasahah, juga agar kalam kita baligh atau balaghah, sampai kepada mukhatab, lawan bicara kita. Maka di 3 pertemuan kemarin kita bahas apa itu al-fasahah. Kemudian kita katakan bahwasanya al-fasahah itu dibagi menjadi 3. Fasahatul kalimah, fasahatul kalam, dan fasahatul mutakallim. Jadi kefasihan itu ada pada 3 hal. Fasih dalam kata, fasih dalam kalam, dan fasih dalam mutakallim. Jadi kefasihan ini harus ada pada 3 hal. Kata yang antum ucapkan harus fasih, kalimat yang antum ucapkan juga harus fasih, dan antum sebagai orang yang mengucapkannya juga harus fasih. Maka masing-masing dari 3 jenis fasahah ini memiliki syarat-syarat. Kapan suatu kata dikatakan fasih? Kapan suatu kata memiliki sifat fasahah? Kita katakan jika kata tersebut selamat dari 3 aib. Apa saja 3 aib tersebut? Yang pertama, tanafur al-huruf. Kemudian yang kedua, mukhalafatul qiyas, ay al-qanun as-sarfi. Tsumma as-salis al-gharabah. Jadi ringkasan dari pertemuan sebelumnya, suatu kata dikatakan fasih kalau tidak adanya tanafur al-huruf, tidak adanya pertemuan antara huruf-huruf yang sulit untuk diucapkan dikarenakan makhrajnya berdekatan. Kemudian yang kedua, tidak menyelisihi aturan dalam ilmu sharaf. Kemudian yang ketiga, tidak menggunakan kata-kata yang gharib, yang asing. Kemudian fasahatu al-kalam. Kapan suatu kalam dikatakan fasih? Ketika dia selamat dari 3 aib. Aib yang pertama apa? Tanafur al-kalimat. Tidak boleh ada kata-kata di dalam kalam tersebut yang mana kata-kata tersebut menggunakan istilah-istilah yang sulit untuk diucapkan. Misalkan kita contohkan kemarin al-hu-khu, misalkan al-mustarjish, masalah. Kata-kata yang seperti ini susah untuk diucapkan. Maka suatu kalam dikatakan fasih, tidak boleh dia mengandung kata-kata seperti ini. Kemudian yang kedua, dia harus selamat dari aib apa? Dha'fu at-ta'lif. Kapan dikatakan dha'fu at-ta'lif? Ketika dia menyelisihi kaidah dalam ilmu nahwu. Kaidah masyhur dalam ilmu nahwu. Adapun kaidah yang disepakati maka tidak dikatakan ghairu fasih, tapi ghairu sahih.
Yang sudah kita sampaikan kemarin. Nuktah yang ini perlu diperhatikan baik-baik. Nah, jadi yang dimaksud dengan dha'fut ta'lib itu menyelisihi aturan nahwu yang masyhur, bukan yang muttafaq. Ya, kalau yang muttafaq diselisihi berarti salah. Mafhum ada? Baik. Suma as-salis, ayat yang ketiga apa? Ya, at-ta'qid. At-ta'qid itu artinya ribet maknanya, tersembunyi maknanya. Jadi butuh kepada pemahaman yang mendalam untuk bisa memahami makna dari perkataan tersebut. Dan ta'qid ini ya kita bagi menjadi dua kemarin, ta'qid lafzi dan ta'qid ma'nawi. Ta'qid lafzi artinya makna yang susah itu dilihat dari lafaznya. Jadi yang sulit itu lafaznya. Ya, lafaznya yang sulit untuk dipahami. Ya. Kemudian ta'qid ma'nawi itu kesulitannya terletak pada maknanya. Ya, istilahnya dia itu adalah sesuatu yang gelap. Ya. Ya. Suatu kalam yang mengandung makna yang gelap sehingga susah untuk kita ambil faedah dari situ. Baik, itu ringkasan dari 3 pertemuan kita yang sebelumnya. Sekarang kita ambil bagian yang ketiga dari fasahah, yaitu fasahatu al-mutakallim. Kapan seorang mutakallim dikatakan fasih? Paham itu mana mutakallim? Ya, orang yang berbicara. Ya, seorang khatib misalkan, seorang pembicara, ya, seorang motivator. Kapan seorang motivator, seorang pembicara, seorang khatib dikatakan fasih? Ya, kalau dia memiliki malakatun yaqtadiru biha ala ta'biri anil maqsudi bi kalamin fasihin fi ayyi gharadin kan. Ya, malakah, dia punya kemampuan. Malakah bimana qudrah. Yaqtadiru biha ala ta'bir, bimana yastati'u biha ala ta'bir. Ya, dengan kemampuan tersebut dia mampu untuk ta'bir. Ta'bir artinya mengungkapkan, mengekspresikan. Anil maksud, ya, mengekspresikan maksud-maksud yang ingin dia sampaikan. Bikalamin fasihin, dengan kalam yang fasih, fi ayyi gharadin kana, ya, dalam bidang apapun itu. Jadi dia fasihnya tidak hanya dalam satu tema saja. Diajak ngobrol usul fikih fasih, diajak ngobrol tafsir fasih, diajak ngobrol balaghah fasih. Nah, maka seorang mutakalim itu ya dikatakan fasih kalau dia punya kemampuan seperti ini, kemampuan mengekspresikan makna dalam pikiran, yaitu bahasa gampang ya. Ya, kapan seorang pembicara dikatakan ya fasih? Dia punya kemampuan menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan di dalam kepalanya. Ya, sehingga ketika dia ingin mengatakan A, orang pahamnya A. Ketika dia mengatakan B, orang pahamnya B. Ya, ini orang yang fasih namanya. Tapi kalau orang yang tidak fasih, dia ingin menyampaikan A, orang pahamnya sebaliknya B. Ya, dia menyampaikan B, orang pahamnya A. Ya, yang seperti ini tidak dikatakan fasih. Baik. Jadi fasih ini merupakan nyawa dari suatu kata. Ya, tujuan dari komunikasi itu apa? Agar apa yang ada di dalam hati antum tersampaikan. Karena kalau tidak komunikasi gimana orang akan tahu apa yang ingin antum sampaikan? Ya, maka tujuan yang paling penting dari komunikasi itu adalah harus adanya fasahah ini. Ya, jadi fasahah ini nggak harus kalam itu ya bagus, tidak harus kalam itu indah, enak didengar, tidak harus mengandung rima saja, misalkan tidak perlu. Yang penting ya tersampaikan dengan benar, makna yang ada jelas. Ya, barulah kalam dikatakan fasih. Baik, kita lihat syarah dari Syekh Utsaimin. Fasahatul mutakallim malakatun au qudratun yamnahuha Allahu lil mutakallim. Yang namanya fasahah itu ikhwah, dia adalah kemampuan yang Allah karuniakan kepada seorang mutakallim. Yatamakkanu biha minat ta'biri anil maqsudi bi kalamin fasihin. Dengan kemampuan tersebut dia mampu mengekspresikan, menyampaikan, mengungkapkan apa yang ingin dia sampaikan dengan perkataan yang fasih. Fi ayyi gharadin kana, dalam bidang apapun itu. Hadhihi fasahatul mutakallim. Walakinna as-su'al alladhi yatrahu nafsah. Hal hadhihi al-fasahatu gharizatun am iktisabun? Sekarang pertanyaannya, fasahah ini apakah dia merupakan bakat atau bisa dilatih? Paham pertanyaannya ini? Fasahah ini memang bawaan dari lahir atau kita belajar dulu untuk mendapatkannya? Nah, jawabannya apa? Kata Syekh di sini, annaha gharizatun waqtisabun. Fasahah itu ya, dia ada yang bawaan dan ada yang bisa dipelajari.
Ya, ada yang sifatnya bawaan, ada yang sifatnya bisa dilatih, bisa dipelajari. Fa inna ba'dhan nasi yahabuhu Allah subhanahu wa ta'ala al-qudrata 'alal kalamil fasih. Sebagian orang ada yang Allah karuniakan kepada dia kemampuan berbicara dengan cara yang fasih. Ya, wa tabyinil ma'na wa tawdihi. Dia diberikan kemampuan oleh Allah mampu menjelaskan makna-makna. Tabyin bimana tawdih. Fayaj'aluhu fasihan. Hal tersebut menjadikan dia seorang yang fasih. Qawiyal kalam. Ya, ucapannya kuat. Makna yang disampaikan kuat. Ya, tegas. Qawiyal iqna. Dia mampu memuaskan audiensnya. Ya, audiensnya tidak ragu-ragu untuk mempercayainya. Ini namanya al-iqna. Summa la yazalu yatadarraju syai'an fa syai'an hatta yasila ilal qimmah. Ya, kemudian dia bertahap sedikit demi sedikit sampai dia tiba di puncak al-balaghah atau puncak al-fasahah. Jadi sebagian orang ada yang seperti ini. Dari lahir memang dia sudah diberikan bawaan oleh Allah, bakat istilahnya. Sudah diberikan bakat bisa menyampaikan makna dengan cara yang jelas. Kemudian bakat ini diasah terus sampai kemudian tiba di puncak al-fasahah. Ya, ini salah satu jenis al-fasahah. Kulluna yajidu anna katsiran minal khutaba'i laisa ladaihi qudratun fala yastati'u an yu'abbir. Di sisi yang lain ada orang-orang ya yang kita dapati bahkan mereka adalah orang-orang yang sebagai khatib ya sering berkhutbah, tapi mereka tidak punya kemampuan untuk mentakbirkan, tidak punya kemampuan untuk mengungkapkan makna yang ingin dia sampaikan. Ya, jadi mereka bukan berarti tidak punya ilmu, materinya mereka punya, tapi cara penyampaiannya yang mereka belum kuasai. Hatta innahu fi ba'dil ahyani yakunu ladaihi ma'nan fi nafsi. Ya, terkadang dia itu punya hal yang ingin disampaikan, bukan berarti nggak punya ilmu dia. Dia banyak baca kitab, dia banyak mendengar ceramah, dan ilmu yang dia dapatkan itu ingin dia sampaikan lagi kepada orang lain. Lakinnahu la yastati'u an ya'tiya bi kalimatin tadullu ala hadzal ma'na. Tapi dia tidak mampu ya mengungkapkan ilmu yang dia punya tersebut dengan kata-kata ya yang fasih, kata-kata yang jelas. Jadi bukan masalah pintar apa tidak dalam masalah fasahah ini ya bukan masalah pintar apa tidak fasahah itu. Kembali kepada ya ada yang jenisnya bawaan, ada yang merupakan hal yang bisa dipelajari. Wa hadza la syakka annahu min naqsil fasahah. Ini merupakan kekurangan dalam masalah al-fasahah. Fal fasahatu an yastati al-insanu an yu'abbira 'anil ma'ani allati fi nafsihi fi ayyi gharadin kan bi kalamin fasihin yatabayyanu ma'nahu as-sami'. Ya. Jadi ya namanya fasahah itu orang yang fasih itu dia mampu menakbirkan makna tersebut ya dengan cara apapun ya di medan apapun. Ya, dan orang yang mendengarnya pun menjadi paham. Ambil contoh misalkan wa hunaka kalimatun a'jamiyah tud'a sandwich. Ya, ada kata bahasa a'jamiyah, bahasa Inggris tepatnya. Ya, kata sandwich, tahu sandwich ya? Ya, makanan ya. Ya. Lakin yaquluna innal majma'al lughawi arrabahu. Jadi orang Arab mengadopsi kata sandwich ini, dijadikan sebagai bahasa Arab. Ini namanya kalimat mu'arrabah, dijadikan bahasa Arab. Aslinya dia bukan bahasa Arab. Ya. Kemudian apa jadinya sandwich kalau versi bahasa Arabnya? Ya, dia katakan syatirun wa mashturun bainahuma kamah. Ya, ini deskripsi untuk sandwich. Kalau anda tanya kepada antum, akhi jelaskan kepada anak apa yang antum tahu tentang sandwich. Apa itu sandwich? Ya, apa antum katakan? Antum katakan kalau dalam bahasa Arabnya syatir wa mashtur bainahuma kamah. Tahu sandwich ya? Syatir itu artinya bagian atas, roti atasnya itu. Mashtur, roti bagian bawahnya. Kemudian di antara dua roti itu ada kamah. Kamah itu adalah ya ma yu'tadamu bihi. Ya, ma yu'tadamu bihi itu artinya sesuatu yang antum jadikan sebagai lauk. Ya, entah dia berbentuk sayuran, daging. Antum tahu isi sandwich apa saja kan? Ya itu dia masuknya. Itu namanya kamah dalam bahasa Arab. Paham maksudnya? Jadi kata sandwich dalam bahasa Inggris, kalau antum belum pernah mendengar kata sandwich, pertama kali dengar misalkan, kira-kira tahu artinya sandwich apa? Nggak tahu.
Tapi kalau antum mendengar syatirun wa masturun bainahuma kamah, antum tahu artinya apa? Antum ada gambaran, oh ada sebuah roti, di tengah-tengahnya ada sayur-sayuran, daging, kemudian di bawahnya roti lagi. Antum ada bayangan sandwich itu apa jadi? Jelas maksudnya? Berarti kata sandwich itu tidak fasih dia. Karena dia tidak menyampaikan makna ya yang bisa dipahami oleh orang. Antum harus tanya kepada orang, "Akhi, sandwich itu apa?" Atau antum googling, sandwich itu apa? Oh, ini ternyata namanya sandwich. Tapi kalau pakai bahasa Arab, syatirun wa masturun bainahuma kamah, tidak perlu antum googling. Lalu sudah ada gambaran. Nah, ada roti atas, roti bawah, di tengahnya ada lauk. Wa yaquluna inna hadha ta'rifa afsahu minal kalimah. Ya, ini kefasihan dalam kata. Ya, entah di sini kenapa dijadikan ini sebagai contoh. Idzan fal hasil, kesimpulannya, annallaha subhanahu wa ta'ala qad yahabul insana malakatan yaqtadiru biha 'ala at-ta'biri amma fi nafsihi bi kalamin fasihun mafhum, bi kalamin fasihin mafhumin. Ya. Jadi ada orang-orang yang Allah berikan kemampuan untuk mengungkapkan maknanya dengan kata-kata yang fasih dan bisa dipahami. Wa yatabayyanu laka hadza fil khutaba'i katsirin wa yatabayyanu hatta fil muallifin. Ya, jadi banyak kita dapati orang-orang yang ya, berprofesi sebagai khatib atau orang-orang yang menulis buku, banyak kita dapati mereka itu ya, ada yang tingkat fasihnya itu berbeda-beda. Ya, satu orang dengan orang yang lain tingkat kefasihannya itu berbeda-beda. Famathalan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmidhuhu Ibnul Qayyim. Contohnya misalkan ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid beliau Ibnul Qayyim. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim. Yatakallamu kullun minhuma bikalamin fi mawdu'in wahid. Ya, masing-masing mereka berbicara dalam tema yang sama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah misalkan membicarakan tauhid, Ibnul Qayyim juga membicarakan tauhid. Lakinnaka tajidu kalama Syekhul Islam matinan sa'ban. Karena tapi biasanya ya, ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu ya, kata-katanya itu matin sa'ab. Matin artinya syadid, keras, tegas. Sa'ban dan susah untuk dipahami. Ya, coba antum baca Majmu'ul Fatawa itu, ya, atau Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql. Antum dapat di situ, susah sekali untuk bisa dipahami. Ya. Li'annahu fahlun, ya. Saking cerdasnya beliau ini, ya. Jadi ilmunya luas sekali Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, dan beliau menyampaikan sesuatu itu dengan cara yang sulit, ya, karena memang targetnya bukan untuk orang kebanyakan kalangan talabatul ilm, karena murid beliau saja para imam, ya, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu para imam, bukan orang awam. Beliau tidak ngajar langsung ke orang awam begitu, ya. Muridnya imam-imam di situ, ada misalkan Al-Imam Az-Zahabi, Ibnu Rusyaid, ada Ibnu Muflih, ada Ibnu Katsir. Ini ulama kibar semua ini. Ya, yang hadir-hadir di majelisnya Ibnu Taimiyah itu ulama-ulama seperti ini. Ibnu Wardi, ya, As-Safadi misalkan, ya, Ibnu Qayyim, ya ulama-ulama besar semua. Ya, jadi ucapan yang disampaikan pun ya sesuai dengan audiensnya. Tidak mungkin antum berbicara dengan profesor, dengan doktor menggunakan bahasa-bahasa yang sama seperti yang antum gunakan ketika berbicara dengan orang awam. Tentu beda. Ya. Jadi perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu ciri-cirinya adalah susah untuk dipahami. Ya, susah untuk dipahami. Hatta bagi orang yang sudah lama belajar bahasa Arab, susah untuk dipahami. Wa tajidu kalama Ibnul Qayyim wa huwa fahlun aidan layyinan. Di sisi yang lain Ibnul Qayyim, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, dia adalah orang yang fahal, orang yang alim juga. Ya, akan tetapi ya, kata-kata yang beliau gunakan adalah kata-kata yang layyinan, kata-kata yang lembut. Wadihal uslub, metode penyampaiannya jelas. Salisan itu artinya mudah untuk dicerna. Ma'annal makna wahidun fi mawdu'in wahid. Padahal makna yang disampaikan itu satu, temanya satu. Paham maksudnya di sini? Ya, di sini kita bisa lihat. Ya, berarti dua orang ulama ini sama-sama alim. Ya, tapi outputnya, hasil keluarannya itu berbeda. Ada yang mudah dipahami, ada yang sulit untuk dipahami. Gitu. Jelas ya? Nah, bukan berarti kita mengatakan oh Ibnul Qayyim berarti lebih afdal dari gurunya. Bukan begitu, ya. Karena memang beda-beda audiens. Ya, kalau Ibnul Qayyim, beliau kan dakwah secara umum begitu untuk orang awam juga. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kebanyakan karya-karya beliau itu
ya disampaikan kepada murid-muridnya. Nanti murid-muridnya yang menyampaikan ilmunya ini. Gitu ya. Baik. Fa mathalan yatakallamu hadza fi at-talaqis salat wa dzaka yatakallamu fihi adhan. Contohnya misalkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berbicara tentang talak 3 kali, talak bain. Kemudian Ibnu Qayyim juga membicarakan hal yang sama di kesempatan yang lain tentunya. Wa yatakallamu hadza fil haid wal akhar yatakallamu fi nafsil maudu. Atau yang lain misalkan ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berbicara masalah haid, hukum-hukum haid, Ibnu Qayyim juga berbicara masalah yang sama. Lakinnaka tajidu fi kalamihima farqan aziman. Coba antum buka-buka nanti antum akan lihat betapa jauh sekali bedanya. Ya, temanya satu tapi kok cara penyampaiannya ada yang mudah, ada yang sulit. Ya, maka ini yang penting sebelum antum beli kitab-kitab para ulama. Antum harus pahami dulu ya, tabiat atau kebiasaan dari si penulis kitab tersebut. Ya, ada ulama-ulama yang memang kitabnya itu ditujukan untuk kalangan tulabul ilm, maka bahasa yang digunakan agak lebih sulit daripada kitab yang ditujukan untuk orang awam. Baik. Faman lam yatamarran ala kalami Syekhul Islam rahimahullah yas'ubu alaihi fahmu. Maka bagi orang yang belum terbiasa untuk membaca ya kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, susah untuk memahami perkataan beliau. Li'anna fi kalamihi su'ubah, karena ucapan beliau itu susah sulit untuk dipahami. Wa ma'a anna kalam Ibnu Qayyim rahimahullah syabihan bi kalami. Padahal ucapan Ibnu Qayyim itu mirip dengan ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Walakinnahu yakunu wadihan bayinan. Akan tetapi ya ucapan dari Ibnu Qayyim itu lebih jelas dan lebih terang maknanya. Jadi begini ikhwah. Ya, ilmu yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim berasal dari siapa? Selain dari Allah tentunya, berasal dari gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, jadi Ibnu Qayyim menyampaikan apa yang pernah beliau dengar dari gurunya, dan beliau ya, memahami apa yang beliau dengar tersebut. Dan di antara tanda kita memahami suatu materi, suatu ilmu adalah kita mampu menjelaskannya kembali dengan bahasa yang lebih mudah. Maksudnya ya, nah, nanti ketika selesai kita bahas kitab ini, tanya kepada antum, jelaskan apa itu balago dari kitab ini. Kalau antum bisa jelaskan dengan penjelasan yang jauh lebih mudah daripada yang kita jelaskan hari ini, maka antum dikatakan telah memahami permasalahan ini. Gitu ya. Kalau antum masih belum bisa jelaskan, ya, atau antum menjelaskan seperti yang antum menjelaskan sekarang ini, misalkan, maka dikatakan antum belum paham. Jelas maksudnya ya. Jadi semakin ke bawah, semakin ke bawah, akan semakin mudah begitu. Anda sekarang menyampaikan mungkin terasa sulit bagi antum. Kalau antum paham apa yang sulit ini, ya, maka akan mudah nanti untuk antum jelaskan kepada orang lain. Ya. Kemudian orang lain tadi, ya, begitu juga, dia pasti akan merasa sulit mendengar apa yang antum sampaikan. Kemudian, ya, kalau dia paham juga, maka dia akan mudah. Semakin ke bawah akan terus begitu semakin mudah. Paham maksudnya? Baik. Itulah kenapa kitab-kitab para ulama, ya, mutaakhirin, ulama-ulama sekarang, ya, ulama-ulama ya dari kalangan yang berdekatan dengan zaman kita, ucapan-ucapan atau kitab-kitab mereka itu bahasanya mudah-mudah untuk dipahami. Coba bandingkan dengan kitab-kitabnya ulama-ulama salaf. Ya, kitab-kitab mereka ringkas, padat dan susah untuk dipahami. Ya, kalau ulama-ulama zaman sekarang kitabnya tebal-tebal ya. Ya, penjelasannya sangat berusaha untuk memudahkan begitu, menyesuaikan dengan tingkatan keilmuan seseorang. Kalau zaman sekarang kan ahli ilmu sedikit dibandingkan dengan zaman dahulu. Ya, kalau zaman dahulu kita nulis kitab walaupun sulit bahasanya juga orang banyak yang paham. Kalau zaman sekarang nulis kitab yang sulit nggak ada yang baca, gitu. Baik. Falhasil anna mitla hadil masail minnatun minallahi subhanahu wa ta'ala 'alal 'abdi. Allah ta'ala yamunnu 'ala man yasha'u min ibadih. Maka kesimpulannya bahwasanya dengan contoh yang seperti ini dan contoh-contoh yang lainnya, ini adalah masalah minnah, ya, pemberian karunia dari Allah, ya, kepada seorang hamba. Ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniakan sesuatu kepada siapapun yang ia kehendaki dari hamba-hambanya. Wal fasahatu nau'an. Maka selesai dah kita dari pembahasan fasahatu al mutakallim. Ya, tapi ada masih pembahasan yang berkaitan dengan fasahatul mutakallim, pembahasan sedikit sekali, ya. Pembahasan ekstra tambahan di sini. Bahwasanya fasahatul mutakallim itu dua jenis. Ya, jadi wal fasahatu di sini gimana? Fasahatul mutakallim. Tambahkan talik di situ.
An-naw'ul awal fasahatun muktasabah. Yang pertama adalah fasahah yang dia itu ya didapati dengan latihan. Muktasabatnya didapati dengan latihan, dengan berusaha. Wa dzalika bitamarruni 'alaiha ka'an yatamarrana al-insanu 'alal khatabati mathalan. Ya, ini dengan latihan. Tamarrun itu latihan. Ya, seseorang latihan untuk khutbah misalkan. Latihan naik atas mimbar, berkhutbah, ya. Maka ya, kalau ada orang ya yang dia dari lahir tidak punya bakat untuk berkhutbah, tapi dia sering latihan. Nah, maka bisa jadi dia menjadi orang yang fasih. Ini namanya fasahah muktasabah. Antum ketemu sama kawan misalkan, ya, ketemu antum pada 10 tahun yang lalu misalkan. 10 tahun yang lalu dia orangnya masih terbata-bata, ngomong susah untuk menyampaikan sesuatu, mengekspresikan sesuatu itu susah. Tapi antum ketemu hari ini ternyata dia lancar sekali ngomong, berwibawa, bagus sekali tata cara penyampaiannya. Nah, ini namanya fasahah muktasabah. Fasahah yang didapat dari latihan. Contoh kata Syekh di sini, walau an yakhrujar rajulu ilal barri wa yastahdiral asjaru haulahu ka'annaha rijal. Ya, latihannya bentuknya macam-macam, nggak harus antum naik mimbar di hari Jumat. Ya, kata Syekh, antum bisa pergi ke tempat yang terbuka, tanah lapang begitu, atau ke tengah kebun, tengah hutan. Kemudian audiens antum adalah pohon-pohon yang ada di sana. Ya, antum anggap pohon-pohon itu adalah orang. Ya, pohon kelapa, pohon mangga, pohon manggis. Ya, ini adalah fulan. Summa yaktubu fiha, kemudian dia berkhutbah di situ. Ya, latihannya seperti itu. Fa in syaa qala ayyuhan nas wa in syaa qala ayyatuhal asjar. Ya, ini tidak masalah ya ayyatuhal asjar, ya. Ya, yang bermasalah kalau ada yang nyaut. Ayatul asjar, na'am. Kabur antum, ya. Al-muhim an yata'awwada 'alal khitabah. Ya, 'alal khatabah. Yang penting itu adalah membiasakan diri. Ya, ini adalah ilmu pembiasaan yang seperti ini. Ya, ini yang kita kenal dengan ilmu retorika itu. Ya, di kampus-kampus pasti dipelajari ini kan, ilmu retorika. Ya, yang berkaitan dengan kemampuan menyampaikan ini. Itu adalah mata kuliah wajib di setiap kampus itu, ilmu retorika itu, dengan berbagai macam cabangnya. Karena percuma antum belajar ilmu banyak-banyak, tapi nanti nggak bisa menyampaikan. Buat apa? Ibaratnya antum punya emas, ya, tapi nggak antum bisa belanjakan untuk memberi manfaat kepada orang lain. Antum simpan sendiri, jadi manfaatnya terbatas jadi. Baik. Fasahah yang kedua adalah fasahah yang gharizah. Wa nau'usani fasahatu gharizatin. Ya, fasahah yang dia adalah bawaan. Gharizah itu artinya insting, bawaan. Ya. Ular misalkan, kalau antum lewat dekat dia, dipatok kaki antum. Kenapa dia bisa matok itu? Dia membela diri, instingnya. Ya, kan dia nggak punya akal. Ya, hewan itu nggak punya akal. Dia bergerak itu berdasarkan gharizah namanya. Gharizah itu artinya insting, naluri, gitu. Hewan kalau merasa terpojok dia akan menyerang. Ini namanya gharizah. Ya. Baik. Jadi ada fasahah yang sifatnya gharizah. Fakama annal fasahata tuktasabu faminha ma yakunu gharizatan yamunnu biha Allahu 'ala man yasha'u min ibadi. Kalau fasahah itu ada yang bisa dilatih, ada juga yang merupakan bawaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang tertentu saja. Fatajidul mutakallima taliba ilmin sagirin. Kadang kita dapati seorang penuntut ilmu, dia penuntut ilmu yang masih pemula, masih baru-baru belajar menuntut ilmu. Wa ma'adzalika yakhtubul khutbatal balighatal 'azimah. Kan tapi dia bisa berkhutbah dengan khutbah yang Masya Allah yang bagus, ya, yang indah maknanya. Wa tajidu ba'dhan nasi 'aliman kabiran wa faqihan nihriran. Ya, kadang juga kita dapati ada seorang yang alim kabir, seorang ahli ilmu, ulama yang terkenal, yang faqih, ya, nihriran, nihrir artinya mahir, ya. Wa ma'a dzalika la yakadu yatakallamu illa kalaman mu'aqqadan raqiqan. Akan tapi meskipun dia orang yang alim ulama yang memiliki banyak ilmu, ya, hampir-hampir dia tidaklah dia berbicara kecuali dengan ucapan yang mu'aqqad, yang sulit, yang raqiq, yang lemah. Lemah maknanya maksudnya. Raqiq artinya raqiq fil kalam. Raqiq fil kalam artinya dhaiful makna. Jadi kalam yang raqiq ada kalam yang dhaiful makna. Baik. Wa aidan ba'dun nas yakunu fasihan fil kitabah, ghairu fasihin fil khitabah. Makanya ada orang yang lancar kalau nulis. Ya, kalau antum suruh dia bikin artikel, bikin bahas, lancar dia. Tapi ketika suruh ngomong, nggak bisa.
Ya. Wa in syi'ta an ta'rifa dzalika fanzur ila kalam Ibnu Jauzi rahimahullah al-wa'idh al-masyhur. Ya. Kalau ingin memahami masalah ini, lihat kepada ucapannya Ibnu Jauzi rahimahullah. Ibnu Jauzi beda dengan Ibnu Qayyim ya. Ya, beda dengan Ibnu Qayyim. Nah, kalau Ibnu Jauzi Al-Hambali, beliau lebih dulu ya, ulama yang lebih dulu ada, beliau ulama abad kelima. Ya, penulis kitab Talbis Iblis wa Zadul Masir fi ilmi tafsir. Ya, kalau Ibnu Qayyim ya, Al-Jauziyah, ya. Apa bedanya ya? Ibnu Jauzi Al-Hambali dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ada Ibnu Arabi, ada Ibnul Arabi. Ibnul Arabi itu yang ulama Maliki, ya, yang Ahlus Sunnah. Ibnu Arabi itu yang Sufi, sesat, yang dihukumi kafir oleh ulama. Jelas ya? Jadi Ibnu Jauzi yang lebih dulu ada, ya, abad ke-5. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu abad ke-6. Begitu juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Baik. Kalau kita lihat ucapan-ucapannya, tulisan-tulisannya Ibnu Jauzi atau kepada perkataannya Ibnu Taimiyah, ya, rahimahullah, fasatajidu bainahuma farqan min haitsu ta'thir la min haitsul quwwa al-ma'nawiyah wal istidlal wal adillah. Ya. Dari dua orang ulama ini kalau kita baca karya mereka, kita akan dapati ada perbedaan dari sisi ta'thir, pengaruh. Bukan dari sisi kekuatan makna atau istidlal atau dalil-dalilnya, bukan. Dalil-dalilnya sama-sama kuat karena sama-sama ulama yang berilmu. Ya. Tapi yang satu punya pengaruh yang lebih kuat dari yang satu lagi, gitu maksudnya. Pak maksudnya ya? Anda misalkan menyampaikan kepada Zul, la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Ya. Kemudian Ahmad juga mengatakan ucapan yang sama kepada Zul, persis sama, la taqrabuz zina, ya, flek, ya, 100% sama. Tapi ucapannya Ahmad lebih berpengaruh kepada Zul. Kenapa? Karena cara penyampaian yang lebih bagus. Jadi maksudnya, paham ya? Nah, inilah yang disebut dengan al-fasahah itu. Ini sesuatu yang memang merupakan karunia, gift dari Allah kepada hambanya. Wa min haitsu ta'sir tajidu anna Ibnu Jauzi yahduru khutbatahu asyaratil alaf wa rubbama yamutu ba'dun nas min shiddati ta'assuri wa Ibnu Taimiyah la yablughu hadzal mablagh. Ya, Ibnu Jauzi ini lebih dulu ada dan beliau adalah ulama yang besar, ya, yang lebih dulu terkenal dibandingkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Ya, ketika beliau berkhutbah Ibnu Jauzi ini, saking terkenal beliau, yang hadir itu ratusan ribu, ya, puluhan ribu, ratusan ribu yang hadir untuk menyimak khutbah beliau. Ya, bahkan ya, disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah itu, ya, kalau beliau berkhutbah itu bahkan ada yang sampai meninggal, ya, orang yang hadir itu. Ya, saking apa? Saking kerasnya pengaruh yang ditimbulkan oleh ucapannya. Ya, ketika beliau menceritakan tentang kematian, menceritakan tentang azab kubur, saking takutnya orang mendengar ucapan tersebut mati. Ya, ini kekuatan bahasa di situ. Ya, kekuatan bahasa. Ya, mampu menggerakkan banyak orang hanya dengan modal kata-kata doang. Ya, kita punya tokoh yang seperti itu di Indonesia. Ya, Insinyur Soekarno, ya, presiden pertama. Beliau punya fasaha ini, mampu menggerakkan massa yang luar biasa banyak, yang tadinya orang pecah belah dengan berbagai macam organisasi, beliau mampu satukan di bawah satu nama, ya, ya, dengan modal kata-kata. Ya. Baik. Wa Ibnu Taimiyah la yablughu hadzal mablagh, tapi Ibnu Taimiyah tidak sekuat ini pengaruhnya. Ya, pengaruh beliau kuat itu di karya-karya tulis, ya, tapi tidak sekuat Ibnu Jauzi. Baik. Makanya Nabi mengatakan inna fil kalami sihra. Ucapan itu seperti sihir dia. Ya, mampu membius, mampu menghipnotis seseorang sebagaimana sihir. Yang sihir itu dinamakan sihir karena dia tidak tampak. Ya, ucapan itu juga adalah sesuatu yang tidak tampak tapi pengaruhnya kelihatan. Sihir tidak tampak tapi pengaruhnya kelihatan. Begitu dia. Baik. Wa qaulul muallif rahimahullah fi ayyi gharadin kan, ya, nuqtatun muhimmah. Di sini di matanya tadi dikatakan bahwasanya orang yang fasih itu adalah orang yang mampu berbicara dalam tema apapun. Ya, itu makna dari kata fi ayyi gharadin kana. Ini adalah pembahasan yang penting di sini. Ini poin yang harus diperhatikan. Li'anna ba'dhan nas yakunu fasihan fi gharadin minal aghrad wa ghairu fasihin fi gharadin akhar. Ya, ada orang yang diajak berbicara masalah ini dia lancar. Ya, tapi diajak bicara masalah yang lain nggak paham. Ya, fatajiduhu idza takallama fi babil usuli mathalan yakunu fasihan jahidan. Ada orang misalkan kita ajak berbicara masalah usul fikih.
Wah, lancar sekali dia. Ya. Wa idza takallama fil fiqh, akan tapi ketika kita ajak dia berbicara masalah fikih, radian, ya, gitu. Maka kita dapati dia buruk dalam cara penyampaiannya. Bukan enggak punya ilmu dia. Dia pernah belajar fikih, pernah belajar usul fikih juga. Tapi ketika kita ajak dia bicara masalah usul fikih, lancar dia menyampaikan. Ketika kita ajak bicara masalah fikih, nggak lancar dia menyampaikan. Padahal dia punya ilmunya. Paham ya? Beda antara orang yang tidak punya materi sama orang yang tidak tahu cara menyampaikan materi. Beda dia. Ya. Orang yang tidak tahu cara menyampaikan materi, dia punya materinya. Ya, dia punya ilmu di dalam hatinya. Tapi cara penyampaiannya yang kurang. Sehingga orang pun susah untuk memahaminya. Baik. Ada orang kita ajak bicara masalah kedokteran, masalah kesehatan, lancar dia berbicara. Karena memang passionnya di situ. Ya, dia suka mempelajari hal seperti itu, sehingga tanpa melihat ke teks pun dia lancar berbicara masalah seperti itu. Ya. Nah, tapi ketika kita ajak dia berbicara masalah ya, otomotif misalkan, ya, dia tahu tentang otomotif, dia sudah pernah mempelajari otomotif, bahkan mungkin pernah bekerja di bidang tersebut. Nah, tapi karena memang passionnya bukan di situ, dia tidak cenderung ya, atau tidak terlalu suka masalah tersebut, sehingga ya dia pun tidak mampu menakbirkan makna dengan cara yang sempurna, dengan cara yang bagus. Tidak sebaik ketika dia menjelaskan hal-hal yang dia sukai. Paham maksudnya ya? Maka untuk mengetahui kesukaan seseorang lawan bicara itu, kita pancing-pancing ya. Kita mulai coba satu persatu, kita lihat tema apa yang paling dia sukai. Ya, ada orang bapak-bapak misalkan, antum ingin berkenalan dengan dia, antum duduk ngobrol di situ. Kalau ingin tahu apa hal yang merupakan passionnya dia, aja berbicara dengan tema-tema yang berbeda-beda. Bapak biasanya kan politik paling suka ya. Ayo bicara politik, wah kalau menggebu-gebu dia semangat sekali, oh berarti memang di situ. Kalau sudah sebut-sebut Jokowi, Prabowo, semangat dia di situ. Ya, 212 gitu ya. Nah, ada juga orang yang kita ajak, bapak kita ajak bicara masalah agama, semangat dia. Tapi masalah politik tidak. Ya, di situ bisa kita lihat, oh berarti dia lebih suka tema yang ini. Maka tema yang itulah yang kita perluas gitu. Ya, inilah pentingnya membaca lawan bicara itu. Ya, tidak boleh memukul sama rata. Al-muhim an na'rifa anna fasahatal mutakallim hiya qudratuhu 'ala ta'bir amma fi dhamirihi bi kalamin fasih. Jadi kesimpulan kita bahwasanya fasahatul mutakallim itu adalah kemampuan untuk mengekspresikan apa yang di dalam domir artinya hati, dengan ucapan yang fasih. Wal kalamul fasihu yajibu an yakuna fasihan fi nafsi. Ya, ucapan yang fasih itu dia harus fasih dari sananya. Memang dari sananya dia sudah fasih dengan syarat-syarat yang kita sampaikan. Ya, wa fasihan fi kalimati. Begitu juga kata-kata yang dipilih adalah kata-kata yang fasih. Ayyashtamilu ala fasahatil kalimah wa fasahatit tarkib. Jadi kesimpulannya begini. Ana sebagai mutakallim, ana akan dikatakan fasih ya kalau ana punya dua hal. Ya, fasahatu ya al-kalimah dan fasahatu al-kalam. Kata-kata yang ana pilih adalah kata-kata yang selamat dari 3 aib itu, dan ya, kalam yang ana sampaikan urutannya juga tidak ada aib yang 3 tadi. Paham maksudnya ya? Berarti ana sebagai mutakallim tidak boleh ada pada diri ana itu 6 aib. Ya, 3 pada kata dan 3 lagi pada kalam. Paham maksudnya? Nah, kalau ana sudah tidak ada, kalau di dalam diri ana tidak ada 6 aib ini, ya, kemudian ana itu mampu menyampaikan dengan cara yang benar, dengan cara yang jelas, yang sesuai dengan lawan bicara. Ketika berbicara dengan orang yang tidak berpendidikan, maka Anda gunakan bahasa yang mudah. Ketika berbicara dengan orang yang berpendidikan, gunakan bahasa yang tinggi-tinggi. Nah, barulah Anda dikatakan orang yang fasih. Jelas ini syaratnya ya. Dan inilah tujuan kita ya, dari belajar ilmu balaghah, untuk bisa mendapatkan al-fasahatu fil kalam. Karena percuma kita belajar tafsir, belajar fikih, belajar hadis, tapi kita tidak punya kefasihan dalam menyampaikan materi-materi tadi. Nah, jangan antum bayangkan kefasihan ini hanya dibutuhkan oleh orang yang menjadi dai saja. Antum misalkan tidak berniat menjadi dai nantinya, ya tidak masalah, ya. Tetapi al-fasahah ini tetap antum butuhkan, ya. Ini antum butuhkan untuk mengajarkan kepada istri antum, kepada anak antum nanti. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ya, kita itu semua adalah para pemimpin. Ya, pemimpin bagi orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita. Kalau dai, ya tanggungannya adalah objek dakwahnya, masyarakat luas. Kalau antum sebagai bapak, kepala keluarga, maka tanggung jawab antum adalah anak dan istri antum, begitu seterusnya.
Jadi fasohah ini tetap dibutuhkan siapapun dia, di bidang apapun dia nanti ada. Ya. Di bidang apapun yang dia pilih, tetap fasohah ini dibutuhkan, mutlak, merupakan syarat dalam menyampaikan dan mengkomunikasikan hal-hal yang ada di dalam pikiran antum. Baik, ini di akhir pembahasannya, insyaallah ta'ala kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Nah, mulailah kita masuk ke apa yang disebut dengan al-balaghah. Ya, perlu saya sampaikan juga di sini, ikhwah, bahwasanya kitab yang kita gunakan ini, ya, kitab yang levelnya, ya, tidak dasar, ya, juga tidak kita katakan terlalu tinggi. Ya, inilah kitab yang luas jika dibandingkan dengan kitab yang lain. Meskipun kata Syekh atau kepada penulis di awal kemarin di mukaddimahnya dikatakan kitab ini mudah untuk dipahami, ya. Tapi nyatanya bagi kita masih ada kesulitan, ya kan? Kenapa? Ya, karena belum terbiasa saja. Ya, belum terbiasa sama metode para ulama. Ya, jadi dibiasakan. Ya, nanti kalau sudah ya beberapa pertemuan, insya Allah akan terasa pentingnya mempelajari ilmu balaghah ini. Adapun sekarang, insya Allah mungkin antum masih belum menangkap urgensi untuk mempelajari ilmu balaghah ini karena belum ada praktek langsungnya. Ya, wujud nyatanya itu belum ada, masih sesuatu yang ngambang. Ya, apa itu fasohah, apa itu balaghah, ini masih sesuatu yang ngambang. Ya, dan ini adalah tema yang memang di semua kitab balaghah pasti awalannya pembahasan tentang ini. Dan buka kitab apa saja balaghah nanti, pembahasan pertama pasti akan dijelaskan apa itu balaghah, apa itu fasohah. Ya, hanya saja bedanya dengan kitab yang kita gunakan ini, ya, dalam berapa halaman nih? Dalam sekitar 15 halaman lebih, 17 halaman kalau tidak salah, menjelaskan tentang al-fasohah doang. 17 halaman, bayangkan. Kebandingkan kitab-kitab yang lain, itu nggak nyampe 1 halaman. Jelas maksudnya ya? Ini diperinci sekali. Nah, maka itulah kenapa Anda katakan kemarin, kalau antum mempelajari kitab ini, wahada, ya, yughnika an kitabin akhar. Ya, akan mencukupi antum dari mempelajari kitab-kitab yang lain. Kalau antum memperdalam lagi silahkan, nah, itu lebih bagus. Tapi kalau mau mencukupkan dengan kitab ini saja, itu sudah cukup sebagai bekal untuk ya, mempraktekkan ilmu balaghah ini. Baik. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan apa yang dimaksud dengan al-balaghah, baru kemudian kita masuk ke inti dari kitab ini. Karena ini sebenarnya masih mukaddimah ini. Baik, Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.